Halo semua, hari ini hari Minggu dan lagi santai ya di kantor. Dan hari ini saya mau install Windows di Mac OS saya. Jadi saya ada satu buah MacBook Air yang versi yang lama. Kelihatan nggak ya? Mungkin dibalik ya. Ya, ini dia MacBook yang saya pakai. Yang versi yang tahun 2017 pakai OS-nya macOS Big Sur. Kalau nggak salah, harddisknya sampai 128, memorinya 8 GB dan prosesornya 1,8 i5 ya. Dual dual channel, dual core. Oke, dan ini saya juga lagi nonton petunjuknya ya di handphone ya. Cara untuk install Windows 10 di MacBook. Untuk baterainya saat ini sih kayaknya tinggal separuh lebih dikit. Jadi saya mau dicas dulu sampai penuh ya sebelum install, sama mungkin download Windows 10-nya. Salah satu alasan saya mau install Windows di sini, kayaknya sayang sih ya sebetulnya. Tapi ya saya terus terang aja nggak bisa pakai Mac. Saya cuma bisa pakai Windows karena sudah pakai Windows dari dulu ya. Jadi saya ketika pakai Mac itu rasanya kurang nyaman dan malah jadi jarang banget dipakai. Padahal ini barang ini masih bagus ya. Saya beli tahun lalu dan bisa dibilang hampir nggak pernah dipakai sih. Walaupun paling saya cuma update-update aja ya. Kalau ada updatean baru saya ingin lihat macOS yang baru bentuknya seperti apa. Tujuannya dulu saya beli karena ya ingin coba-coba aja sih sebetulnya. Dan kayaknya sebagai web developer juga perlu ya untuk ngetes aplikasi-aplikasi yang ada di macOS. Karena terus terang aja 90% ya mungkin web developer, apalagi WordPress developer di tempat saya kerja itu pakainya macOS semua. Cuman 10% mungkin yang pakai Windows dan pakai Linux ya. Jadi banyak sekali yang pakai macOS. Dan banyak sekali tools-tools yang sebenarnya dibuat macOS first gitu. Jadi kadang dipakai di Windows itu ada beberapa bug yang kadang susah untuk dicari solusinya karena hal itu. Oke, nanti saya akan update lagi setelah ini selesai. Saya cas dulu aja ya. Ini saya ada charging station di sini. Ini Chromebook saya. Ini masih yang versi yang bukan Type C sih ya, jadi masih pakai MagSafe. Oke. Halo semua. Setelah saya pikir-pikir lagi, ini mungkin nggak bisa diinstal. Saya nggak tahu juga. Kalau dilihat di sini sih karena storage saya cuma 128 GB. Maksimum partisi yang bisa saya kasih ke Windows itu cuma 50 GB aja. Mungkin ditaruh gini ya. Ya ini juga maksimalnya sudah segini ya. Jadi kalau kita geser lagi sudah nggak bisa. Saya nggak tahu cukup atau nggak tuh Windows. Mestinya sih cukup aja sih, walaupun agak ribet ya pastinya ya. Itu pun macOS-nya tinggal 10 GB aja yang free. Ini saya lagi download untuk Windows 10-nya, ISO-nya dari Microsoft Windows-nya langsung. Cuman saya belum tahu nanti APK-nya saya beli di mana. Karena kalau beli di Windows langsung sih mahal banget ya. Mungkin hampir sekitar 2 juta ya, kalau nggak salah 130-an dolar. Jadi kita nanti cari alternatif mungkin ya untuk coba-coba. Oke, nanti saya akan update lagi. Ternyata prosesnya cukup lama. Ini sudah install dan sudah download. Tapi prosesnya untuk installnya, partitioning disknya cukup lama banget. Jadi saya mau tinggal dulu aja. Minggu kemarin saya baru beli meja makan buat naruh barang ya. Dan barusan dapat WhatsApp juga dari Informa kalau sudah sampai juga. Jadi ya saya mau ngambil dulu.
dan setup meja makan, baru balik lagi ke kantor. Oke. Oh iya, saya juga udah review-review ya tentang lisensi WordPress 10. Saya tadi coba cari-cari dan mau nyoba untuk beli dari salah satu website. Nanti linknya akan saya taruh di bawah. Saya nggak tahu itu legal atau tidak. Mestinya sih legal ya. Saya sudah riset-riset di YouTube juga apakah bisa dipakai atau tidak, dan dari support Microsoft-nya seperti apa. Tapi nanti hasilnya akan saya lihat aja videonya terus ya. Oke, makasih. Untuk lisensi Windows, saya sebenarnya masih agak mikir-mikir ya. Karena lisensi Windows yang asli dari Microsoft itu kan harganya 130-an dolar, jadi hampir sekitar 2 juta ya. Dan cukup mahal menurut saya. Saya sih tadi riset di YouTube, kalau lisensi yang dijual itu juga lisensi yang bisa dipakai. Harganya cuma sekitar 13-an dolar, jadi saya mau coba. Katanya sih itu lisensi bulk ya, jadi orangnya beli dalam jumlah besar, terus dijual lagi gitu. Saya nggak tahu secara legalitasnya itu seperti apa. Saya juga lihat salah satu video ya di YouTube, kalau ada yang bahkan kontak ke supportnya Microsoft langsung, dan katanya juga nggak apa-apa untuk dipakai. Brian, I must tell you that if your system is activated through a digital license, it will remain activated on this computer, okay, on this PC, and you need not worry about that. So all the features of Windows 10 would be unlocked, and you can use your device without any difficulties and access all its features. Okay. Yeah, thanks, mate. Okay, I won't waste any more of your time. Thanks, mate. Jadi saya akan coba pakai yang itu. Saya sangat menghindari sekali sih lisensi barang-barang bajakan ya sekarang. Tapi karena ini cuma lisensi aja, jadi saya pikir cukup oke dan cukup safe. Lagi pula lisensi itu kan mestinya hanya bisa dipakai satu komputer satu ya. Jadi bukan sesuatu yang gimana ya, bukan sesuatu yang bajakan gitu ya. Sejak saya bisa dapat penghasilan sendiri dari online itu, saya sudah nggak pernah lagi pakai barang bajakan dalam bentuk apapun ya. Dulu sih terus terang, karena saya tinggal di Indonesia juga, pastinya pakai barang bajakan ya, install Windows bajakan, install Office bajakan, Photoshop bajakan gitu ya. Tapi sejak saya bisa menghasilkan penghasilan sendiri, saya sudah nggak pakai lagi barang bajakan, sudah lebih dari 10 tahun ya mungkin ya. Jadi untuk lisensi misalnya Photoshop pun saya beli, Office pun saya sudah nggak pakai Microsoft Office ya, dan aplikasi-aplikasi apapun ya sebetulnya saya selalu pakai untuk beli sendiri. Saya nggak hobi untuk cari lisensi atau install aplikasi yang bajakan, karena saya tahu bahayanya seperti apa. Nanti kita lihat aja deh hasilnya seperti apa ya. Akhirnya, semoga nggak ada apa-apa ya. Bisa kelihatan di atas ya, penuh banget sekarang barangnya. Habis ini rakit-rakit meja, baru setelah itu nanti install Windows ya. Kita lihat apakah produk key tersebut bisa aktif atau tidak. Dan ternyata bisa. Oke, ternyata mantap juga ya. Dan kita cek apakah update-nya bisa ngecek atau tidak. Download dan install. Ya, dari ini saya sudah di rumah ya. Tadi saya sudah tunjukkan kalau ternyata memang bisa. Saya pakai Windows 10 Pro dengan harga $13.8. Kalau dikurskan ya, saya coba kalkulator, itu harganya pas 200.000 ya, 200.000 lebih 100 rupiah. Jadi ya semoga ini aman-aman aja ya. Nanti saya akan kabari lagi kalau ternyata nggak
aman ya, tapi mestinya sih aman karena cuma license key aja. Dan tadi ISO-nya untuk install Windows-nya pun saya download langsung dari webnya Microsoft. Jadi semuanya sih sepertinya oke-oke aja. Bagi yang tertarik, link untuk pembelian ada di bawah yang saya pakai. Saya nggak menjamin apa-apa ya di sini ya, karena itu memang bukan di websitenya Microsoft sendiri, tapi di sini saya kan sudah menunjukkan bahwa ini bisa ya dipakai ya, tapi ya dengan resiko masing-masing ya. Kalau misalnya nggak bisa diaktifasi atau gimana, jadi ya jangan salahkan saya. Dan ini sepertinya update-nya lagi download ya, kalau mau lihat. Ya ini ya, lagi download. Ini 79%, 55%, dan sepertinya memang baik-baik saja. Salah satu alasan kenapa saya install Windows ini di MacBook ini ya, karena biar MacBook ini juga bisa dipakai oleh istri saya juga. Ini ya, kalau mau saya tunjukin ya, ini adalah laptopnya istri saya. Ini laptopnya sejak masih kuliah kalau nggak salah di Malaysia ya. Ini pakai Lenovo yang tebalnya kayak gini. Ini lebih tebal daripada laptop-laptop gaming yang ada saat ini ya. Ini beratnya mungkin 3 kilo lebih ya. Ini benar-benar tebal banget dan heavy duty gitu ya. Ini juga keyboardnya sudah nggak ori, kemarin sudah sempat rusak juga dan sempat diganti. Dan ya walaupun ini cukup bagus juga, ini i5 dengan pakainya Windows 8 ya, dan Windowsnya memang bawaan dari laptopnya juga. Ya, ori Windows 8. Oke, sekian video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.